Makrifat adalah tingkat penyerahan diri kepada Tuhan, yang naik setingkat demi setingkat sehingga sampai ke tingkat keyakinan yang kuat. Dari pengertian ini dapat kita fahami bahwa ilmu makrifat adalah ilmu untuk mengenal Allah. Ini merupakan ilmu tertinggi dan paling mulia di dalam agama Islam. Jadi ketika seseorang itu ingin mencapai makrifatullah, maka dia harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan mengerjakan semua perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Nah, Sobat Ruh Ilahi, ketahuilah bahwa untuk mencapai ilmu makrifat tingkat tinggi, seseorang harus melalui beberapa tingkatan yang wajib ditempuh dan diamalkan. Apa saja? Agar lebih memahaminya, simak penjelasannya. Jangan di-skip agar tidak terlewat setiap tahap penjelasannya. Subscribe, like, dan bagikan Ruh Ilahi channel. Subscribe Ruh Ilahi. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala wa maulana wa habibina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin membagikan sebuah ritual amalan tertinggi bagi seluruh kaum muslim utamanya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk sobat yang memang ingin belajar atau mempelajari sebuah ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan ini sudah sangat masyhur, sobat, dan hanya hamba-hamba Allah yang terpilih yang akan dikaruniai ilmu ini, yaitu ilmu makrifat tingkat tinggi. Dengan ilmu makrifat ini, jika memang kita merupakan hamba terpilihnya, pasti kita akan memiliki kesempatan untuk mengenal, mendekat, dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lebih dalam. Ilmu makrifat tingkat tinggi ini yang telah dicapai oleh para nabi, orang-orang sidik yang digelari waliullah, serta syuhada yang telah mengorbankan jiwanya dalam mempertahankan agama Islam. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Ankabut ayat 69, wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lamangal musinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Dari uraian ayat 69 ini, kita tentunya juga kepingin dong mendapatkan ridhonya Allah, serta mendapatkan petunjuk untuk mencapai tingkatan makrifat ini. Nah, Sobat Ruh Ilahi, ketahuilah bahwa untuk mencapai ilmu makrifat tingkat tinggi ini, seseorang harus melalui beberapa tingkatan yang wajib ditempuh dan diamalkan. Baik, akan saya perjelas tahap demi tahapnya, santai aja, nikmati dan fahamilah. Jika perlu, sobat bisa simpan atau download, agar nantinya, sobat bisa dengan mudah untuk mempelajarinya. Langsung saja, yang perlu kita persiapkan untuk mulai belajar ilmu makrifat, pertama dengan menggunakan akal. Rasulullah mengatakan bahwa seorang yang alim, berilmu, lebih disukai daripada 100 orang zuhud. Jalan mereka menuju surga dijamin akan dimudahkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadits riwayat Muslim. Untuk mencapai makrifat tingkat tinggi, ilmu atau akal diperlukan untuk menentukan mana yang benar dan salah, serta menjaga diri dari godaan hawa nafsu dan keinginan-keinginan rendah manusia. Syarat pertama ini penting.
Jadi siapapun yang ingin mempelajari ilmu makrifat ini, kita wajib rajin belajar dan berguru. Dengan ilmu, inilah yang bisa menuntun arah jalan kita menuju kemakrifatan, sehingga langkah kita tidak mudah terjerumus oleh bujuk rayu setan. Dengan menguasai banyak ilmu dan pengetahuan, maka akal kita pun akan mengikuti ilmu yang telah kuasai. Selanjutnya, syarat yang kedua, yaitu iman dan takwa. Karena dengan kuatnya iman dan takwa menjadi landasan umat muslim dalam meraih ilmu makrifat tingkat tinggi. Seseorang dengan segudang ilmu duniawi tanpa keimanan dan ketakwaan tidak akan bisa mencapai makrifatullah. Allah berfirman, Ya ayyuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Dari ayat ini, Allah jelas sekali menekankan, sebagai hamba ciptaannya, Allah menyuruh kita untuk memeluk agama Islam. Artinya apa? Dari hal tersebut, kita bisa simpulkan bahwa agama Islam sebagai penyempurna amal ibadah kita sebelum kembali kepada Allah. Syarat yang ketiga untuk meraih makrifatullah adalah ibadah. Inilah cara utama bagi seorang muslim untuk mendapatkan ridhonya. Melalui ibadah, kita menunjukkan kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalui ibadah pula, seorang muslim membuktikan bahwa dirinya selalu mengingat Allah sebagaimana yang telah diperintahkan. Ibadah yang dapat dilakukan sebagai upaya meraih makrifat adalah menunaikan sholat wajib dan sunnah, memperbanyak zikir, doa, sholawat, bersedekah, dan yang lainnya. Nah, sobatku, itulah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai makrifatullah. Lakukan semua persyaratan ini minimal selama 40 hari. Setelah itu rasakanlah dalam kehidupan saudara. Jika yang Anda kerjakan sudah sesuai ketentuan, niscaya Allah akan menurunkan makrifat tersebut kepada Anda, dan Anda merupakan salah satu hamba pilihan Allah. Baiklah sobat, akan saya bahas juga tentang cirinya hamba Allah yang telah mendapatkan makrifatullah. Salah satu yang bisa dirasakan adalah hati ini memiliki rasa mencintai Allah, dan hatinya dihiasi dengan muraqabah atau merasakan kehadiran Allah dalam segala kondisi. Merasakan begitu dekat jiwa ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah atau mengoreksi diri sendiri. Perasaan kita selalu berusaha untuk selalu berbenah, karena kita sudah merasakan dekat dan selalu diperhatikan Allah. Di dalam hatinya hanya mengejar banyak amalan, dan hal itu semata-mata karena Allah Ta'ala memenuhi janji kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya, dan terus berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Hatinya cepat menerima nasihat yang baik. Amal salehnya bertambah dari waktu ke waktu. Begitu sobat, beberapa ciri jika kita telah mendapatkan makrifatullah. Camkan ini, lalu koreksi diri Anda. Apakah ciri-ciri tersebut telah Anda miliki? Andalah yang tahu keadaan dan rasa dari dalam diri Anda. Jika masih ada yang kurang dari yang telah saya bahas tentang ciri-ciri hamba yang telah menerima makrifatullah, maka sempurnakanlah terlebih dulu. Sobat Ruh Ilahi, makrifat adalah sifat berani untuk melawan syahwat, amarah, serta mampu meninggalkan berbagai hal buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau oleh agama. Selain itu, ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah Allah adalah tanda makrifat dalam diri orang tersebut. Menyadari bahwa makrifat ini sangatlah tinggi dan luhur nilainya, maka tidak semua orang bisa memilikinya dan mampu mengamalkannya. Inilah yang telah saya jelaskan di depan, bahwa hanya orang-orang pilihan yang akan menerima makrifatullah tersebut. Namun, jika kita memiliki niat yang kuat serta keyakinan pada diri kita, bahwa kita akan mampu untuk menjalankan segala yang dipersyaratkan tersebut.
Pastinya, Allah akan memilih kita sebagai hambanya yang berhak menerima makrifatullah tersebut. Karena jika seseorang itu telah berhasil mengamalkan ilmu makrifat tingkat tinggi, ada banyak sekali manfaat dan hal baik lainnya yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Makrifat merupakan bentuk pengalaman batin yang tidak terlihat, namun seseorang yang memiliki ilmu makrifat tingkat tinggi dapat ditunjukkan melalui apa yang dilakukannya. Meski begitu, taat dalam menjalankan ibadah tidak diartikan dalam bentuk tunggal, seperti ibadah mahdoh yang berupa sholat, zikir, puasa, membaca Al-Quran, dan sebagainya, tetapi bisa dijalankan dalam banyak ketaatan yang disesuaikan dengan pekerjaan seseorang setiap harinya. Sebagai gambarannya, kita dapat tetap meningkatkan sisi spiritualnya sebagai jalan bertakarub kepada Allah. Tanpa harus meninggalkan pekerjaan, kita tetap bisa menuju Allah Ta'ala tanpa harus menyita atau mengurangi waktu maupun menghambat pekerjaan yang kita lakukan. Untuk menjadikan hati menjadi suci, maka hindarilah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh-sungguh untuk bisa melawan hawa nafsu serta selalu mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, jika benar-benar ingin memiliki ilmu makrifatullah ini, kita harus bisa untuk menghindari segala hal yang berhubungan dengan dunia, harus diusahakan untuk ditinggalkan dan tujuannya hanya kepada Allah semata. Jika hidup itu diriringi dengan selalu mengingat Allah, bisa dipastikan hidup kita pun akan selalu mendapatkan perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju jalan yang lurus. Sobatku, orang inilah yang bisa mencapai ilmu makrifat tingkat tinggi. Begitulah sobatku, penjelasan tentang pengertian makrifat, tanda-tanda makrifat dalam diri seorang muslim, serta tahapan untuk mencapai ilmu makrifat tingkat tinggi. Di sini keterlibatan hati sangatlah penting, serta yang tak kalah penting adalah menaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Usikum binafsihi bi taqwallah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.